E merupakan anonim stalker yang menguntit Arya, Emily, Hannah, Spencer, dan Allison. Mereka menghabiskan masa-masa SMA-nya bahkan sampai dewasa dengan terus-menerus dibayangi seorang E. Namun meskipun E sering memanfaatkan, memeras, membuat hidup para liars tak tenang, namun kadang E juga membantu para liars. Ia sering memberi petunjuk dan memberi informasi penting yang membuat para liars menjadi lebih tangguh. Untuk anak nongkrong yang sudah mengikuti series ini dari awal sampai akhir, pasti sudah tahu orang di balik E, dan E ternyata juga bukan satu orang. E terdiri dari beberapa orang, terungkap E yang satu muncul E yang baru, dan E juga memiliki tim. Toby, Melissa, Ren, Spencer, Jenna, dan Arya bahkan pernah tergabung dalam tim E. Namun di antara kalian mungkin masih bingung dengan karakter E dan mengapa ia menjadi stalker membuat para liar tidak tenang. Berikut penjelasan semua E dalam serial Pretty Little Liar. For your information, untuk kalian yang udah nggak sabar mau lihat kelanjutan serial Pretty Little Liar Indonesia, telah diumumkan secara resmi di IG PLL Indonesia jika serial ini akan hadir kembali di tahun 2022. Tungguin aja ya gengs. Original E merupakan E yang memulai semua permainan. Awalnya ia menyiksa Allison dengan pesan-pesan bernada ancaman, meneror dan membuat kehidupan Allison tak tenang. Setelah Allison menghilang, E pun menghilang. Dan setahun kemudian muncul kembali, kali ini meneror para liars. Pada awalnya Arya, Emily, Hannah, dan Spencer mengira Allison lah yang usil mengirim pesan ke mereka karena hanya Allison yang tahu rahasia yang mereka punya. Namun setelah mayat ditemukan di rumah Allison yang pada saat itu ditempati Maya, mereka pun tak lagi menganggap E sebagai Allison. Karena tubuh itu teridentifikasi sebagai Allison meskipun sebenarnya itu adalah mayat Bethany Young. Para liars kemudian bersatu kembali setelah awalnya persahabatan mereka renggang. Mereka bekerja sama untuk mengungkap siapa E sebenarnya. Banyak yang mereka curigai sebagai E, diantaranya Ian, suami Melissa, dan Jason, abangnya Allison. You didn't call Hannah, did you? Because you're A. Dan pada musim kedua episode ke-25, Spencer akhirnya berhasil mengungkap siapa itu E, yang tak lain adalah Mona, sahabat baik Hannah. Dan orang yang dulunya sering dibully Allison. Hal itulah yang memotivasi Mona melakukan teror pada para liars. Dulu Mona adalah gadis culun yang tidak populer dan para liars tak ada yang mau berteman dengannya. Namun semenjak menghilangnya Allison, ia menjadi semakin cantik dan berteman baik dengan Hannah. Mona kemudian dikirim ke Radley, sebuah rumah sakit jiwa, dan disinilah ia bertemu dengan Sissy Drake yang akan menjadi the next A selanjutnya. Sissy Drake dan Mona berbagi informasi di Radley ketika keduanya berada di sana sebagai pasien. Sissy kemudian mengambil alih permainan untuk kembali menstalker dan membuat kehidupan para gadis tak tenang. Mona awalnya mengira jika Sissy adalah Allison karena saat itu ia berada dalam pengaruh obat-obatan. Ciri khas Big A adalah setelan red coat, rambut pirang dan terlihat sangat mirip dengan Allison. Si red coat terungkap saat ia mencoba menjebak Emily dengan mesin gergaji dan Arya berhasil melumpuhkannya. It's right here. We're practically on top of it. Hold on, Em.
Sisi kemudian menculik Mona, membawanya ke dollhouse dan juga menipu para liars. Sehingga mereka percaya jika Allison telah membunuh Mona dan seolah-olah Allison adalah E. Sisi juga menculik para liars dan menyiksa mereka bersama Mona di dalam dollhouse. Beruntungnya Allison, Ezra, Caleb berhasil menyelamatkan mereka. Hallie, is that you? What is that? It's a motion sensor. Pada musim ke-6 episode 10, para liars Mona dan Sarah Harpy berhasil mengungkap jika Sissy Drake adalah E. Motifnya mengganggu kehidupan para liars karena mengira mereka senang dengan kematian Allison dan mereka bukanlah sahabat baik Allison. There's another one? She doesn't have a clue. Sarah Harvey was the other redcoat? When I needed her to be. What? Who is that? You saw the body, right? Sissy jugalah yang telah membunuh Wilden karena Wilden tahu jika Allison masih hidup dan Sissy tak ingin Wilden menceritakan hal itu pada siapapun. Di malam Labor Day, Sissy juga nyaris membunuh Allison yang ia kira adalah Bethany Young. Namun meskipun ibunya mengira Allison sudah mati dan menguburkannya, ternyata malam itu Allison masih hidup. Hal itu dimanfaatkan Allison untuk menghilang. Sissy Drake bernama asli Charlotte De Laurentiis. Ia terlahir sebagai lelaki namun memilih menjadi transgender. Ia adalah anak Mary Drake dan Ted Wilson. Mary Drake merupakan saudara kembar Jessica De Laurentiis, ibunya Allison. Sementara Spencer dan Alec Drake adalah saudara tirinya. So cruel. I just found out that my child is dead. I left him in your care. And I gave Charles the best life that I could, Mary. I loved him with all my heart. How did it? Only I knew her as Charles. Charlotte kemudian diasuh oleh bibinya Jessica dan suaminya Kenneth De Laurentiis. Ia menjadi kakak dari Allison dan Jason. Soft-spoken, sweet. Way smarter than all the other kids. Ketika masih kecil, Charlotte tanpa sengaja menenggelamkan Allison di bak mandi dan nyaris membuatnya mati. Beruntung ayahnya datang dan menyelamatkan Allison. What's wrong with you? Sejak saat itu, Charlotte dianggap memiliki gangguan kejiwaan dan Kenneth mengirimnya ke rumah sakit jiwa Redley. Setelah mengakui perbuatannya, Sissy mencoba bunuh diri. Namun akhirnya ia kembali ke rumah sakit jiwa selama 5 tahun. Pada musim ke-7 episode 19, Sissy dan Mona berjibaku di menara gereja dan tanpa sengaja Sissy terbunuh. Kematian Sissy tak serta-merta membuat para liar terbebas dari jeratan E, karena kematian Sissy Drake menjadi motif munculnya E baru yang lebih sadis, berbahaya, dan kejam, yaitu Uber E, atau menamakan dirinya Eddie alias Alex Drake, yang merupakan saudara kembar Spencer. Kembaran ini merupakan hasil perselingkuhan Mary Drake dan Peter Hastings, ayahnya Spencer dan Melissa Hastings, yang dimana mereka juga bersaudara dengan Jason De Laurentiis. Jason De Laurentiis adalah anak perselingkuhan Jessica dan Peter Hastings. Mary Drake menyamar menjadi Jessica dan Peter mengira jika Mary Drake adalah Jessica. Hal inilah yang membuat Mary Drake hamil. Spencer akhirnya diadopsi oleh Veronica dan Peter Hastings. Mereka tak mengetahui jika Spencer memiliki saudara kembar yang lahir setelahnya. Mereka langsung membawa Spencer pulang setelah kelahirannya.
Alexander Drake atau Alex Drake kemudian dirahasiakan dari keluarga Hastings. Alex kemudian diasuh oleh keluarga kaya Inggris. Namun saat tumbuh dewasa ia mulai memperlihatkan gejala penyakit mental. Karena hal itu, Alex kemudian dibuang ke panti asuhan, dan pada usia 10 tahun ia melarikan diri. Alex seringkali menyamar sebagai Spencer dan mengelabui para liars. Hanya beberapa orang yang menyadari jika ia bukanlah Spencer, salah satunya adalah Jenna, jika parfum yang digunakan Alex berbeda dengan yang dipakai oleh Spencer. Motif Alex Drake melanjutkan permainan E adalah karena mengira salah satu dari mereka telah membunuh Sissy Drake. Hal inilah yang membuatnya menculik Hannah, karena mengira Hannah telah membunuh Sissy. Selain itu, Alex juga cemburu dengan kehidupan Spencer bersama keluarga, teman-teman, dan Toby yang mencintainya. Di hari menuju pernikahan Arya, Alex menculik Ezra dan Spencer pada musim ke-7 episode 20. Akhirnya para liars dibantu Mona, Caleb, dan Toby berhasil menemukan tempat Alex menyekap Spencer dan Ezra. Dan akhirnya Alex Drake tertangkap. Arya dan Ezra pun dapat melangsungkan pernikahan mereka. Il y a 3 dans Molly. I called 911. Hey, Drake's already in custody. We caught her a few blocks from here. We'll take it from here. Well, no one can call you loser Mona anymore. You don't know the half of it.